last opportunity. It's Elisa. Minum bro. Telling him to slow it down. He's just making his way into the box. Matthew started sprinting into the area. He's just been told to get back. They won the final twist in a game which has had several. But these legs to swing that into the back post. Oh, very nearly an equaliser for Anderson. Beaten away by Allison, but there was the opportunity for Palace to pinch a point. He's made two massive saves today, Allison. One from Jefferson Lerma, and now this one from Jordan Anderson. I mean, that's tight whether he's offside or not, but play was allowed to continue, and Allison makes the big save. Still a corner to defend. They needed him on his return a couple of times. Might have been offside. I think we'll never know now. Here comes the Palace corner. It needs to be now, but Mateta can't direct his header on time. It's a good deflection of a Liverpool player last though, says the referee. And it's another corner. Everybody but the goalkeeper inclined, waiting to try to get on the end of this. It has to be now for Palace. Here's the corner, it's cleared. Oh, Ahamada, he might go in the book for that. Yeah, there's going to be pulled back. Yeah, it will be a yellow for him, as I suspected. Pretty straightforward decision. The Anfield fans are chanting Liverpool top of the league. Can they stay there with those big Anfield clashes with Manchester United and Arsenal looming? Here's Gakpo. Gomez. Nobody that far forward. Well, we're well over the 10 minutes, aren't we? As a goal was scored, a bit will be added on for that. And substitutions too. But the referee's going to blow for time here. And Liverpool go to the top of the table in a dramatic game here at Selhurst Park. Roy Hodgson, I think, can hardly believe the way that game turned in the last 20 minutes or so. Commiserations from Jurgen Klopp, who carries on his fantastic record against Crystal Palace. Harvey Elliott with the winner just into stoppage time. There was a lot of it. Splendid strike. Palace backed off. They let him shoot. He scored past substitute goalkeeper Remy Matthews. All that after Jean-Philippe Mateta had scored from the penalty spot to put Palace ahead. But Salah's 200th goal for Liverpool was the equaliser. Elliott with the winner. And quite a game here. Crystal Palace 1, Liverpool go top 2.
The computer man? Oxlade Chamberlain now. That's Sumari. That's on for Vardy. And his strike is excellent. Right into the bottom corner. It's The equation E is equal to mc squared shows that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Which means with only this much material, you can destroy a city. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Iya, sebar-sebar kan memang Ini kentut adalah loh. cuplikan film Wolverine, di mana Wolverine diceritakan berada di Nagasaki, tepat saat bom atom dijatuhkan, dan berhasil menyelamatkan seorang prajurit Jepang dari hantaman bom atom. Di sini digambarkan bahwa kalau bukanlah Wolverine yang ada di situ, orang pasti sudah mati hangus terbakar. Tentu adegan ini hanyalah fiksi, tapi kalau kalian mendengar kesaksian para saksi yang melihat langsung kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, situasinya lebih mengerikan dari ini. Tremendous flash. It's like 1,000 lightning at same time. Fire is coming down from the top of the window. Many things flying over the body. Yoshito Matsuhike, salah seorang fotografer yang selamat saat kejadian, mengabadikan beberapa foto. Foto paling mengerikan adalah ini. Tubuh para korban meninggalkan bayangan di dinding dan di lantai saking panasnya efek ledakan. Bahkan mereka tidak sempat melarikan diri, mati terpanggang saat itu juga. Tapi guys, berita paling buruknya adalah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bom hidrogen. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebetulnya ada dua jenis bom nuklir, bom atom dan bom hidrogen. Keduanya dihasilkan dari dua reaksi nuklir yang berbeda, yaitu fisi dan fusi. Nanti kita bahas apa bedanya fisi dan fusi. Tapi yang pasti, setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom, Amerika melanjutkan membuat bom hidrogen untuk menghadapi Uni Soviet di Perang Dingin. Russians had a bomb. They're supposed to be years ahead of them, but they're in the race against the Nazis. And now the race is against the Soviets. Not unless we start. They just fired the starting gun. Pembuatan bom hidrogen ini sempat ditentang oleh Oppenheimer karena Oppenheimer masih shock dengan dampak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan bom hidrogen 1000 kali lebih mengerikan daripada bom atom. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis, kita akan belajar tentang nuklir. Kita akan bahas apa perbedaan bom atom dan bom hidrogen, termasuk cara kerjanya. Yang menarik, bom hidrogen bisa lebih kuat dari bom atom karena reaksi fusi adalah kekuatan matahari. Doctor, we have a successful fusion reaction. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Power of the sun in the palm of my hand. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion
sends reporters racing for flashing metal. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa bom atom disebut bom atom? Disebut bom atom karena bom ini menggunakan kekuatan atom. Apa itu atom? Buat kalian yang masih awam, atom adalah elemen terkecil dari alam ini. Jadi kalau kalian zoom terus-terusan sebuah benda, maka ujungnya adalah atom. Atom jutaan kali lebih kecil dari butiran pasir. Karena itu kita tidak akan mampu melihatnya. Tapi para ilmuwan bisa mendeteksinya menggunakan alat. Dan mereka menggambarkan atom itu seperti ini. Ada partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron, mengelilingi inti atom. Inti atom ini disebut nukleus. Nah, kata nuklir berasal dari kata nukleus ini. What does that look like to you, Jarvis? Not unlike an atom. In which case the nucleus will be here. Nah, sekarang kita bahas mengapa inti atom sekecil ini bisa menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Di dalam inti atom terdapat dua jenis partikel, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Structure of protons and neutrons. Using the pavilions. Nah, mungkin kalian tahu bahwa semua yang bermuatan positif, kalau saling didekatkan, pasti akan tolak-menolak. Disebutnya gaya Coulomb. Nah, tapi justru proton-proton ini melekat sangat kuat di dalam inti atom. Mengapa? Karena mereka ditahan oleh sebuah gaya yang disebut strong force. Disebut strong force karena gaya inilah yang paling kuat di alam semesta, menurut para ilmuwan. Strong force lah yang menyebabkan proton dan neutron terikat kuat di dalam inti atom seperti di lem. Nah, tapi ada satu kelemahan strong force. Dia hanya berlaku untuk jarak yang sangat pendek. Artinya, ketika proton dan neutron ini bertambah banyak di dalam inti atom, gaya ikatnya semakin lemah, yang membuat atomnya menjadi tidak stabil. Sehingga sebagian proton atau neutron bisa melepaskan diri dan memancarkan radiasi, sehingga kemudian disebut radioaktif. Contohnya uranium. Uranium memiliki 92 proton dan 146 neutron. Dengan jumlah proton dan neutron sebanyak itu, uranium bersifat radioaktif. Nah, awalnya para ilmuwan mengira bahwa pelepasan proton dan neutron ini hanya terjadi secara alami melalui proses radioaktif. Sampai ketika Otto Hahn bereksperimen dengan uranium. Dia membombardir uranium dengan neutron. Hasilnya adalah inti uranium terpecah menjadi dua inti atom yang berbeda, disertai pelepasan beberapa neutron. Fenomena ini kemudian disebut fisi. The Germans have split the nucleus of the atom. I didn't believe it at first, but that bastard Hahn, he actually did it. Bagian mengejutkannya adalah proses fisi ini melepaskan energi yang sangat besar kalau dihitung menggunakan rumus Einstein E sama dengan mc kuadrat. Di dalam rumus ini ada huruf M dan huruf C. M adalah massa, sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Yang perlu kalian perhatikan adalah C-nya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Tidak ada benda di dunia ini yang secepat cahaya, kecuali massa diubah seluruhnya menjadi cahaya atau energi. Nah, karena dalam proses fusi, sebagian massa atomnya hilang dan berubah menjadi energi, maka massa yang hilang itu harus dikali dengan kecepatan cahaya dan dikuadratkan. Hasilnya adalah energi yang sangat besar. You discovered that the principle energy equals mass times speed of light squared. The equation E is equal mc squared shows that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Ditambah neutron tadi yang dilepaskan juga akan menabrak atom-atom yang lain, sehingga atom-atom yang lain juga terpecah, sehingga terjadilah reaksi berantai yang melipat gandakan energi yang besar tadi. Inilah yang membuat Leo Szilard dan Einstein ketakutan bahwa visi yang ditemukan Otto Hahn ini akan digunakan Jerman untuk membuat bom. Sehingga Einstein mengirim surat kepada Presiden Roosevelt agar Amerika membuat bom duluan sebelum Jerman. Maka dijalankanlah Manhattan Project, proyek pembuatan bom atom yang dipimpin oleh Oppenheimer. Nah, tapi ada hal menarik selama pembuatan bom atom ini. Kalau kalian nonton Oppenheimer, ada seorang ilmuwan yang namanya Edward Teller. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa kalau Oppenheimer disebut sebagai bapaknya bom atom, maka Edward Teller adalah bapaknya bom hidrogen. Karena dialah yang nantinya menciptakan bom hidrogen. Bom hidrogen ini sebenarnya sudah diusulkan Edward Teller saat Oppenheimer merancang bom atom. I had an opportunity to propose the design that we had at that time. Namun pada saat itu Oppenheimer menolak karena bom hidrogen itu terlalu rumit untuk dibuat.
Karena bom hidrogen berasal dari reaksi nuklir yang berbeda, bukan fisi tapi fusi. Sedangkan fusi adalah reaksi yang terjadi di matahari. Hah? Mimi. Ya, fusi adalah reaksi yang terjadi di matahari. Jadi matahari sendiri adalah reaksi nuklir, tapi berbasis fusi. Bedanya fisi dengan fusi adalah, kalau fisi memecah inti atom, fusi kebalikannya, menyatukan inti atom. Nah, reaksi fusi yang terjadi di matahari itu seperti ini. Bahan bakar matahari adalah hidrogen. Hidrogen itu ada dua jenis, deuterium dan tritium. Bedanya ada di jumlah neutronnya. Nah, karena gravitasi matahari itu sangat kuat, sekitar 28 kalinya gravitasi bumi, atom-atom deuterium dan tritium ini terkompres, bertabrakan, dan pada akhirnya sebagian dari mereka bersatu membentuk helium. Itulah reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini menimbulkan energi yang sangat besar, bahkan lebih besar dari reaksi fisi. Mengapa? Karena reaksi fusi berkaitan langsung dengan strong force yang kita sebut di awal tadi, yang menyebabkan deuterium dan tritium bersatu. Itulah yang menyebabkan matahari bersinar. So when the protons smashed together, they got lighter. Yeah. And they lost that mass, and the mass was converted to energy. You know a famous equation about that? Yeah. Nah, apakah reaksi fusi ini bisa ditiru di bumi? Bisa, dengan satu syarat. Hidrogen harus dipanaskan 10 kali lebih panas dari matahari. Mengapa? Matahari bisa melakukan reaksi fusi karena gravitasinya sangat besar. Sementara di bumi, gravitasi tidak sekuat itu. Tapi itu bisa digantikan dengan memanaskan hidrogen sampai menjadi plasma, yaitu ketika elektron-elektron dalam atom hidrogen terlepas, sehingga inti atomnya bisa saling mendekat tanpa terhalang. Masalahnya, untuk mengubah hidrogen menjadi plasma, temperaturnya harus sangat tinggi, sekitar 100 sampai 150 juta Celcius. For nuclear, the food, you need an enormous standard. Then why does it work in the sun? Well, it does. Because in the sun, it can take billions of years. And we want to do it in an instant. Inilah yang menyebabkan banyak ilmuwan termasuk Oppenheimer pesimis bahwa bom hidrogen bisa dibuat. Tapi Edward Teller, dia tetap berkeyakinan